hello everyone. How are you all in this very fine evening? Let's join. Okay, so hi, the first 4 people that are currently joining. Hello there. We're still waiting ya untuk the others to join our very lovely, exciting, informative session. Yeah, hello everyone. Hello. Please be nice in the comment section ya, people. Waalaikumsalam, Mas Satrio. Hello, new people joining in. I hope you got a nice session ya today. Hello, wow, 16 people joining already, even though it's just 1 minute going up to 18. Why is it 17? Who is leaving? Hello there. Thanks for the wave. I love waving new people also. Okay, we have 23 people joining in, 25. Please make it at least 40. Can it be 40 in the next 1 minute? Thank you there. Waalaikumsalam to all people, of course. I cannot mention you guys one by one. Thank you. Okay, so let me greet you properly this time. Hello everyone, how are you tonight? Udah pada makan belum nih? Walaupun di luar hujan-hujan dingin gitu, semoga di sini pada punya teman yang hangat untuk menemani nih ya di live session kita yang ketiga ini nih. Is anyone counting? It's the 3 times that we're doing this. Oh my god, so exciting. Okay, 28 people, 29. Can it be 30 please? Okay, hello new people joining in. Oke teman-teman, aku pertama-tama perkenalin diriku lagi nggak ya? Ada yang nggak tahu aku nggak ya di sini ya? Oke, maybe some of you are joining in the first time. Hello everyone, my name is Dita. I'm currently the Geotechnical Engineer in Geoforce Indonesia. Nah, teman-teman di sini, oh Surabaya panas ya, wow. Nah, teman-teman di sini aku mau ngingetin teman-teman semua, kalau misalkan ada teman-teman yang first timers nonton IG live session kita kali ini, teman-teman bisa banget loh nonton the first and the second session, karena kita udah 2 kali nih ya so far. Bisa ditonton di IGTV kita yang udah kita post ya. We have talked about types of geosynthetics. Terus juga kita udah ngomongin secara spesifik one of the geosynthetic itself, which is geotextile ya teman-teman. Nah, oke, di sini juga sobat Geoforce, aku mau ingetin, Instagram is not the only social media that we have ya. We have also Facebook, we have YouTube, and then we also have our website of course. Di situ teman-teman bisa lihat lebih lengkap lagi informasi tentang produk dan service from Geoforce Indonesia, because we're not only selling things, but we are giving great services also ya. Nah, teman-teman juga di sini selain bisa check all those social media, teman-teman juga tentunya kalau misalkan pasti udah menantikan nih kan bahwa at the end of this live session kita bakal bagi-bagi rezeki loh ya teman-teman. Kita bakal pilih, we're gonna pick 3 lucky winners yang akan mendapatkan of course nih ya, OVO cash 100.000 untuk masing-masing 3 orang pemenang. Nah, tapi syaratnya nih teman-teman harus pertama nih ya, follow akun Geoforce-nya dulu ya. Jadi walaupun teman so active in our live session, tapi kalau nggak follow percuma dong kayak gitu. Jadi follow our Instagram first ya teman-teman, and also be active during our conversation dengan cara, nah di sini kan teman-teman pasti, aduh aku pengen nanya nih, aku kepo nih kayak gitu. Nah teman-teman bisa hit the question mark yang ada di tab di bawah itu instead of in the comment section, karena nanti during the discussion kita bakal matiin ya teman-teman comment sectionnya, karena comment sectionnya bisa mengganggu guest speaker kita nanti kayak gitu. Okay, so tonight we're gonna talk about something more specific lagi nih dari geosynthetic family, which is geogrid
and its application. So, without further ado, teman-teman, let's call on our guest speaker of the day, which tebak dong, tebak. Semua udah tahu ya dari posternya nih ya. It's our lovely Director of Sales and Engineering, Pak Aziz Avicenna. Yay! Give it up for him, Pak Aziz. Halo, Dita. How are you? How are you, Dita? I'm so good. I'm so great, Pak Aziz. So, Pak Aziz, can you say hi to our viewers tonight? Hai, semua sobat Geoforce. Semoga sudah pada makan ya. Dari tadi saya lihat ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Korea nggak ya? Paling nggak Korea dah. Atau dari LA, Lenteng Agung. Ya, semoga hari ini kita siap semua international nih ya, Pak. Nah, internasional dah. Semoga semuanya pada siap untuk kita diskusi hari ini. Semoga nggak terlalu serius ya obrolan kita hari ini, tapi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Of course. So, daripada kita berlama-lama lagi nih ya Pak, kayaknya tadi tuh saya lihat di comment sectionnya aja, itu udah banyak yang ngasih pertanyaan nih ya, bahkan ya. Kayaknya udah nggak sabar banget nih mulai. Oke, so Pak Aziz, let's just start. Oke, Dita, kita mulai dengan apa itu geogrid. Geogrid itu adalah salah satu makhluk geosintetik yang berbentuk lembaran gulungan, dan dia memiliki aperture yang cukup besar. Aperture itu kayak bukaan, Dit. Nih, kayak gini nih. Nah, ini bukaan. Kalau geoteksil nggak mungkin ada gininya dong. Semua geoteksil pasti planar dan nggak ada bolongannya. Kalau geogrid pasti ada bolongannya seperti ini, ada fungsi khusus nih ya bukaannya kayak gini, Dit. Ada juga yang bentuknya seperti itu, atau bukaannya bisa jadi seperti ini, panjang. Nah, seperti ini. Nah, geogrid itu memiliki rib, seperti tadi yang salah ada bukaannya, dan rib memanjang, dan ini ada rib melintang, atau CD, yang ini rib MD, memanjang. Tebelnya rib dan kekakuan rib ini sangat berpengaruh pada kekuatan si geogrid yang bersangkutan, karena fungsi utama si geogrid ini sebagai perkuatan. Nah, jangan lupa, kalau fungsi geogrid itu perkuatan, nggak semua yang berbentuk planar dan aperture, ada aperture-nya besar, itu bisa disebut sebagai geogrid tuh. Kayak gini nih. Nah, ini kan ada bukaannya besar dan bentuknya planar, tapi ini bukan geogrid, warnanya pink lagi. Lucu kan? Ada yang warna hijau, ada juga yang warnanya merah seperti ini. Ini adalah bronjong. Ini termasuk gabion. Atau yang seperti ini. Ini bukan geogrid juga, ini adalah geonet. Jadi ketika kita bisa sebut itu geogrid, harusnya dia memiliki kuat tarik sekitar 20 kN per meter. Gitu, Dit. Oke, so itu ya kata kuncinya Sobat Geoforce semua, lembaran, aperture, dan perkuatan. Oke. Nah, Pak, di sini nih aku udah tahu banget nih, pasti Sobat-Sobat Geoforce pada kepo. Geogrid ini sebenarnya dibuat dari bahan apa sih? Kok bisa punya fungsinya itu perkuatan kayak gitu? Oke. Bahan dasar geogrid ya, Dit. Banyak banget bahan dasar geogrid. Kira-kira ada 5 atau 6 lah. Tapi yang paling banyak di Indonesia kurang lebih ada 3 saja. Bahan dasar yang geogrid dulu pernah dibikin dari PA atau poliaramid. Itu adalah bahan dasar dari jaket Kevlar, tahu nggak, Dit? Yang itu tuh untuk jaket apa, tembak-tembakan dulu, anti peluru. Nah, itu bisa dibikin jadi geogrid juga, cuman mahal jadinya, kuatarnya memang tinggi. Ada juga yang dari fiberglass. Nah, kalau fiberglass ini di luar negeri sering dipakai, ini dipakai untuk perkuatan aspal. Jadi kalau aspal itu dikasih geogrid fiberglass itu, ketika dia crack, dia tidak akan langsung ke bawah, jadi aspalnya tetap terikat sama si geogrid. Cuman ya lumayan, harganya juga cukup lumayan dan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal kalau kita pakai bisa mengurangi cost perbaikan jalan sebenarnya. Nah, yang common di Indonesia itu material geogrid berupa polyethylene atau polypropylen atau polyester, PE, PP atau PET. Polyethylene atau HDPE dan polypropylen itu termasuk ke keluarga plastik yang termoplastik. Jadi dia bisa molor. Ini polyethylene, HDPE. Ini polypropylen. Jadi molornya cukup tinggi. Molor itu apa ya? Elongationnya cukup tinggi.
Di sini sekitar 10% sampai 16%. Cukup tinggi. Tapi kalau untuk polyester, itu masuk ke keluarga termoset. Ketika dipanasin, dia sudah set. Dia nggak bisa molor lagi. Contohnya seperti ini. Nah, ini geogrid polyester. Polyester. Ini regangannya cuma sekitar 8% sampai 10% maksimal. Nah, keunggulannya, semua material tadi geogrid tadi, keunggulannya adalah semuanya harus high tensile strength. Paling tinggi tensile strength ada ini nanti. Dan high durability juga. Gitu. Jadi jangan dibandingin plastik yang kayak yang ada di rumah kita ya, plastik ember atau plastik botol minum gitu ya, beda. Barangnya mungkin raw materialnya beda, sama, tapi kalau geogrid sudah melalui kawah candra di muka gitu. Ngerti ya? Nah, Sobat Geoforce nih pasti udah kepo Pak, kawah candra di mukanya ini apa gitu. Jadi metode produksi apa nih yang bisa bikin bahan-bahan yang sebenarnya tuh mirip sama bahan-bahan yang membuat bahan perabotan kita di rumah, tapi ini bisa jadi kuat banget kayak gitu. Apa tuh Pak? Nah, metode produksi sekarang. Kita masuk ke metode produksi yang paling tua. Metode produksi geogrid paling tua kira-kira tahun 1980-an. Kira-kira tahun 1980-an itu geogrid di Amerika sono dibikin dengan cara extruded punch and drown. Jadi gini, pelet-pelet material geogrid ini yang biasanya untuk metode ini itu dibikin dari polipropilen dan HDPE biasanya, HDPE dan polipropilen saja. Itu dipanasin dengan panas yang cukup tinggi sehingga dia meleleh. Namun nggak boleh terlalu tinggi, nanti terlewatin itu sehingga dia meleleh dan rusak jadinya. Jadi panasnya pun terukur tapi dia meleleh. Kemudian diplotot atau diextruded dan dia dibikin masuk ke dalam satu roller gitu, dan dia akan dibikin planar seperti ini. Nah, seperti ini. Ini akan lembaran geogrid yang pertama, lembaran material yang pertama setelah dimasukkan ke dalam roll tadi. Kemudian masuk ke dalam mesin satu untuk melubangin. Nih, jadinya akan seperti ini. Setiap lubang-lubang ini sudah dipunch sama si mesin itu. Kemudian setelah ini dibolongin, masuk ke mesin yang kedua. Mesin yang kedua tugasnya menarik material ini yang bolong tadi sehingga memanjang terus sampai seperti ini. Ini jadinya adalah uniaxial geogrid seperti ini. Ketika ini sudah menjadi uniaksial, kalau kita ingin bikin biaksial, masuk ke mesin yang ketiga di situ. Itu dia akan menariknya ke arah melintang, sehingga akan jadi seperti ini. Begitu. Dan jangan lupa semua proses ini terkontrol dengan suhu yang sangat tinggi, strain-nya, regangannya juga terkontrol dengan baik, sehingga disinilah tuh kawah candra di mukanya. Sehingga kita bisa dapat material yang durability-nya tinggi, kuatarnya juga tinggi juga. Gitu. Oke, nah I guess tadi kan Bapak udah bilang bahwa ini adalah proses yang original ya, yang udah dari lama banget. So I guess this is the OG method. Nah, ada nggak sih Pak yang lebih sophisticated gitu Pak? Ada metode yang kedua nih, Dit. Metode yang kedua kayak gini nih. Mesinnya lebih canggih ya dari yang pertama, tapi lebih simpel mesinnya. Jadi proses produksinya adalah pertama kali dia membuat ininya dulu batang. Jadi satu mesin dia akan memanaskan pelet material PP, kemudian setelah dipanaskan, diextruded menjadi batang seperti ini. Kemudian dia gulung. Setelah digulung nanti masuk ke mengelas. Nah, setelah dilas, batang yang melintang dan memanjang dilas akan bentuk seperti ini. Nah, ini namanya welded geogrid atau proses produksi. Ini dilas bisa menggunakan ultrasonic atau laser. Nah, kekuatannya tentunya ada di sini. Ketika kualitas itu, kalau misalnya kualitasnya nggak bagus, ini dibuka dengan mudah bisa. Tapi kalau kualitasnya bagus, ini susah dibuka. Begitu, Dit. Oke, nah aku dengar-dengar nih ada satu metode lagi yang katanya justru paling keren nih Pak. Tapi namanya tuh ditenun gitu. Masa cuma ditenun aja bisa jadi yang paling keren sih Pak? Gimana sih Pak? Iya, mana materialnya? Nah,
Ini lihat. Metode yang ketiga adalah metode ditenun. Nah, kayak baju kita tuh. Cuman bedanya ya baju kita ditenun dengan desain seperti baju. Kalau ini desain seperti geogrid. Proses menenun tuh nggak main-main loh. Tuh lihat di foto ini. Apa namanya, ribuan benang kan ya, di situ ada ratusan benang masuk ke dalam satu mesin tenun. Bayangkan kalau satu benang itu putus, itu semua proses harus dihentikan. Kenapa? Karena setiap benang itu menyumbang satu kekuatan dari geogrid. Coba bayangkan ada ratusan begitu, kemudian Dita dari situ jadi operatornya ngecekin satu-satu gitu. Ribet gak sih? Ribet banget kan ya? Aku juga belum pernah itu. Ribet banget sih, Pak. Nah, coba dicek masuk ke situ, ke mesinnya. Nah, lihat, mesinnya juga complicated, silahkan dicek. Next. Nah, mesinnya seperti ini. Itu setiap benang yang tadi masuk ke dalam garis-garis itu yang di mesin, sehingga apa namanya, mesin bisa menenunnya mulai melintang dan memanjang. Dan semua desainnya bisa disetting di komputer. Mau desain apa bergerigi, maksudnya bergerigi, ada yang knitednya itu jenisnya begini-begini, ada yang lurus-lurus, ada yang double 3, ada yang macam-macam. Nah, semua desain tadi, semua desain apa namanya terunan itu akan menghasilkan kualitas geogrid yang berbeda-beda. Nah, setelah ditenun begini, baru kemudian dia dicelupkan ke dalam satu larutan untuk melindunginya. Next slide, please. Seperti ini, hasilnya jadi hitam. Ini adalah cairan pelapis bitumen atau PVC, bisa berupa bitumen atau PVC, atau mungkin apa namanya bahan kimia lain lah yang bisa melindungi ini sehingga batang-batang ini jadi menyatu. Kalau bayangkan kalau tadi nggak dilapisin seperti ini, geotekstil apa namanya serat-seratnya akan misah-misah gitu. Kalau digelar nanti akan nyangkut-nyangkut dong. Oke. Nah, Pak, kayaknya Bapak kemarin nih sempat cerita sama saya ya, bahwa dari proses knitted geogrid ini, dia bisa memiliki kuat tarik yang sangat tinggi nih ya Pak. Dan bisa, kalau yang kemarin kan geotextile itu dia bisa mengangkat, berapa tuh, 2 mobil Fortuner apa 3 ya, aku lupa. Nah ini bisa mengangkat ekskavator gitu ya Pak. Is that true? Iya jelas. Geogrid polyester ini karena memiliki tensile strength yang sangat tinggi masing-masingnya, dia bisa memiliki kuat tarik sampai 1.600 kN per meter atau 160 ton per meter. Lah, PC ekskavator PC 100 itu berarti cuma 22 ton. Nah, kalau kita punya 7 ekskavator digabung jadi satu terus jadi kayak gantungan kunci gitu, digantung sama sini, bisa tuh 7 ekskavator diangkat sama 1 meter geogrid yang tebel. Ini lebih gede lagi dari ini ya. Ini tuh cuman berapa ini? 300 kilonewton. Kalau 1.600 bisa segini mungkin tebelnya. Nah, itu bisa diangkat dengan geogrid polyester. Geogrid polyester inilah yang bisa kuat tariknya mencapai segitu. Kalau geogrid yang tadi polipropilen, setahu saya polipropilen paling hanya sekitar 60 kN. Ya 60/60. Kemudian kalau geogrid HDPE, high density polyethylene, itu bisa mencapai 180 kN. Nah ini bisa 1.600, bisa 10 kali lipat dari yang HDPE ataupun polypropylen tadi. Gitu. Kayaknya bakal seru sih Pak kalau misalkan the way they showcase this product itu dengan ngasih lihat bahwa that it can actually lift 7 excavators. I think that will be so cool. Kayak people kayaknya langsung beralih semua nih ke geosintetik, jangan-jangan Pak. Oke. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang geogrid dan tadi aku juga sempat menyebutkan geotekstil nih Pak. Kayaknya nih Sobat Geovers nih Pak udah pada kepo nih Pak. Apa sih perbedaan dari mekanisme geogrid dan geotekstil ini? Karena kan geotekstil itu kan juga sebenarnya punya perkuatan gitu ya Pak. Dia punya fungsi perkuatan juga. Nah itu bedanya sama mekanisme dengan geogrid ini tuh gimana Pak? Oh iya. Kalau geotekstil itu kita tahu kemarin geotekstil yang berbentuk planar ya. Berlembaran saja, dia tidak ada bolong-bolongannya. Jadi geotekstil hanya mengandalkan kuat tarik kemudian friksi. Nah, geogrid juga ada kuat tarik dan friksinya. Ini kuat tariknya cukup tinggi tadi, seperti tadi yang kita lihat. Kemudian ada friksinya juga. Di sini ada geret-geretnya. Geret-geret itu apa sih? Nah, seperti ini. Udah dilihat. Nah, ini kan ada friksinya.
Jadi ketika dia kena tanah kemudian ditarik, ini ada tegangan gesek yang bekerja di situ. Nah, cuman untuk geogrid bukan hanya dua itu saja yang bekerja. Ada satu lagi prinsip kerja geogrid yang tidak ada di geotekstil, yaitu interlocking. Ya, interlocking. Nah, seperti ini. Kebayang nggak, Dit? Kalau misalnya ini kita punya apa namanya, kerikil, batu kerikil, kemudian kita timbun tingginya sekitar 30 cm, kemudian didudukin dengan apa, ban mobil seperti itu. Nggak akan mungkin dia berdiri tegak kan? Nah, kalau menggunakan geogrid seperti kita lihat di situ, geogrid ini bisa mengikat batuan yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya ini material ini diisi dengan kerikil, split, dia akan masuk ke dalam sini splitnya, dan dia keikat. Splitnya nggak lari-lari gitu. Nah, ketika di sini nggak lari, di atasnya juga ada geogrid lagi, kemudian dikasih split lagi, dan dia nggak lari-lari, dia akan terus berada di posisi itu. Sehingga kalau kita membentuk seperti itu, yang digambar itu, apa namanya, kerikil yang kita tumpuk sampai setinggi 30 cm, dia akan tetap berdiri seperti itu, vertikal. Syaratnya di dalamnya, di tengahnya ada dikasih beberapa lapis geogrid. Nah, ini yang tidak ada di apa, geotekstil. Fungsi ini sangat seru kan? Iya Pak, ini kalau misalkan nggak ada panah yang ngasih tahu bahwa di tengah-tengahnya itu ada lapisan geogrid, saya pikir ini magic sih Pak. Kayak gitu ya. Oh iya, ini bukan dilem loh, bukan dilem, nggak pakai semen, nggak pakai geogrid doang dikasih ini. Jadi ada kerikil, kasih geogrid, kasih kerikil lagi, kasih geogrid lagi, dan nggak dipadetin, cuma diratain saja. Kerikilnya akan otomatis masuk ke sini. Iya Pak, itu saya kira tadinya Avatar tuh yang menahan gitu kan Pak. Kalau gue punya sih. So next thing nih Pak, kan dari tadi Bapak juga udah sebutin ya tentang jenis-jenis geogrid, ada yang uniaksial, kemudian ada yang biaksial. Nah di situ juga, tapi Bapak nyebutin tentang aplikasi dan fungsi geogrid nih. Nah, aku pengen tahu lebih dalam nih Pak, sebenarnya dari jenis-jenis geogrid yang berbeda, apakah itu memang memberikan aplikasi yang berbeda di lapangan atau gimana tuh Pak? Oh iya, setiap jenis geogrid itu punya fungsi yang berbeda. Contohnya geogrid yang uniaksial, seperti yang tadi yang saya sampaikan ini, geogrid uniaksial. Itu biasanya dipakai untuk apa namanya, masalah yang berhubungan dengan landslide atau lereng. Konstruksi lereng. Jadi kalau konstruksi lereng itu, misalnya panah merah itu adalah arah pergerakan lereng ya di situ. Arah pergerakan lereng ke arah depan, kemudian harus ditahan oleh panah-panah yang biru warna ungu itu. Itu adalah geogridnya. Ketika ini lereng dia mau bergerak ke bawah, ditahan sama geogrid. Jumlah geogrid di sini itulah yang kita hitung sehingga bisa mengatasi pergerakan lereng ke bawah. Nah, itu yang nanti kita pakai geogrid uniaksial seperti ini. Sehingga kekuatan geogrid ke arah sana itu berarti kalau lerengnya begini, berarti kekuatan geogrid yang ke arah tegak lurus dengan arah lereng itu harus lebih tinggi daripada ke arah sini. Begitu, sehingga kita butuh geogrid yang uniaksial seperti ini. Aplikasinya nanti akan bisa dipakai seperti di foto yang di bawahnya, itu adalah dinding penahan tanah menggunakan geogrid uniaksial, tapi sistem kita tambahkan di depannya itu pakai frame, sehingga menjadi sistem geoframe. Nah, sistem geoframe ini kalau didesain dengan baik, dia akan bisa tinggi sampai 20 meter, tinggi 30 meter, tapi tentunya kuartal geogridnya pasti panjang, gitu, dan kuartalnya juga pasti tinggi, gitu. Oke. Kemudian tentang yang satu jenis lagi tuh Pak, yang biaksial. Yang ini adalah geogrid yang biaksial, dipakainya untuk area yang meluas. Jadi kalau misalnya kita punya lahan yang sangat luas dan itu tanahnya lunak, bayangkan kalau misalnya kita punya tanah lunak dan kita harus timbun di situ, terus kita langsung timbun di situ, pasti akan terjadi timbunannya meleset atau hilang ke bawah. Atau kalau misalnya kita lewatin truk ataupun alat berat lainnya, alat beratnya bisa blesek ke dalam tanah. Nah, kita atasi dengan ini. Kita tinggal gelar geogrid biaksial, arahnya ketika kita gelar dan kita kasih timbunan, kemudian ada alat berat datang,
ban dari alat berat tadi akan eh, bebannya akan terdistribusi merata ke arah semua arah. Sehingga dengan distribusi ke semua arah, dia harus bisa menahan beban ke semua arah juga. Jadi ini disebut geogrid biaksial seperti ini. Kekuatan yang dibutuhkan akan tergantung jumlahnya timbunan, jenis timbunan, kemudian besarnya beban yang akan lewat ke situ. Oke, nah tadi itu kan jenisnya dan juga aplikasinya ya Pak. Tapi tentunya di sini GeoGrid ini punya banyak keunggulan yang kita semua tentu pengen tahu sih ya Pak. Nah, apa aja sih Pak keunggulan-keunggulannya itu? Oke, kita mengarah ke keunggulan GeoGrid. Tadi udah saya sebutkan sebelumnya ya. Ketika kita punya tanah lunak, hasilnya seperti itu tuh, apa namanya, ada alat berat yang ngelewat ke situ, kemudian melesak ke situ. Wah, itu pusingnya pening untuk mengangkat alat berat dengan alat berat lagi. Belum lagi kalau alat berat yang keduanya ikut melesak juga. Wah, itu pusingnya bisa tuh dikeliling, mungkin 14 keliling kali ya. Nah, setelah nanti diangkat seperti itu, belum tentu alat itu masih bisa kerja. Harus bersihin dulu, beresin dulu, ganti, kan jadi costly. Nah, kita atasi semua itu hanya dengan satu geogrid ini. Satu lembar geogrid kita gelar ketika terjadi buka lahan, sebenarnya tanahnya ternyata lunak, kita langsung gelar geogrid dan kita gelar timbunan yang cukup baik. Tentunya nggak boleh ngasal juga. Kalau kita timbul dengan timbunan yang jelek juga, kita namanya bikin bubur di atas bubur. Jadinya ya bubur gitu. Nah, makanya timbunan bagus atasnya harus selected material. Kalau bisa sih granular gitu. Nah, sehingga ketika kita udah gelar geogrid dan di atasnya kita kasih timbunan yang bagus, insya Allah tidak terjadi lagi itu truk melesek macam-macam. Sehingga kita bisa apa namanya, maintenance itu sangat-sangat minim. Begitu, sehingga tanah lunak bisa terjadi. Begitu, Nah, tadi speaking of lereng nih ya Pak, kan banyak nih ya Pak klien-klien kita yang punya lahan-lahan di lereng yang sebenarnya itu minim, tapi mereka tuh ingin memaksimalkan lahan tersebut. Nah, bisa nggak sih GeoGrid ini menjadi jawaban bagi stabilisasi lereng tersebut Pak? Bisa banget, bisa banget. Kita bisa gunakan geogrid seperti ini. Contoh yang lereng longsor yang saya mau ceritakan ini ada di Bogor. Waktu itu ada turap batu kali yang tingginya sampai 10 meter lebih dan dia fail karena drainase-nya nggak maksimal, tidak begitu bagus, sehingga waktu itu tanah di belakang turap itu penuh dengan air karena hujan. Setelah tanah itu penuh, propertinya turun. Nah, kemudian ditendang air terus, akhirnya kolaps. Nah, ketika di situ kolaps, tanahnya berarti sudah jadi bubur dong, udah jelek propertinya. Tanah yang jelek kita buang, kita cek dulu kondisi tanah bawahnya, terus kemudian kita pasang geogrid berlapis dan kita combine dengan sistem geoframe di situ. Sehingga kita butuh geogrid yang tadi tuh uniaksial seperti ini. Hasilnya rapi dan cepat lagi. Kita pasang dengan tinggi 12 meter, semuanya bisa hampir tegak, bahkan bisa tegak 90 derajat jika isiannya semua sirtu. Tapi kalau isinya semua sirtu, ya kita sarankan sekitar 85 derajat cukup. Begitu. Oke, nah tadi itu kan lereng ya Pak, dan tadi juga kita udah ngomongin tentang tanah lunak. Tapi ada satu permasalahan lagi yang sering banget ditemuin di pembangunan jalan ya Pak. Misalkan mereka ingin mempertipis timbunan ya. Di sini tuh bisa nggak sih Pak pakai geogrid juga? Mempertipis timbunan maksudmu itu ya, fill ya. Nah, biasanya untuk timbunan jalan itu syaratnya dari paling bawah, subgrade-nya, CBR-nya berapa. Kalau subgrade apa namanya, tanah dasarnya itu punya CBR yang rendah, biasanya untuk menaikkan CBR yang di atas tanah timbunannya itu harus dengan timbunan yang cukup tinggi, cukup tebal. Nah, efeknya adalah biaya dong. Apalagi kalau misalnya tidak pakai geotekstil, dia melesak lagi, akhirnya timbunannya jadi buahnya banget, akhirnya peninglah semua. Nah, kalau kita menggunakan geogrid di sini dan di bagian bawahnya itu adalah tanah lunak, subgridnya lunak, itu kita harus combine geogrid dengan non-woven bagian bawahnya atau di atasnya, sorry.
Nah, kita gelar geogrid dan kita gelar non-woven di situ, kemudian kita pakai granular fill, apa namanya, bisa sirtu atau base course. Dan pasti hanya dengan tebal yang mungkin bisa separohnya, kita tentunya perlu dihitung ya. Nah, CBR yang disyaratkan oleh apa namanya, Bina Marga bisa tercapai 6%. Gitu. Okay, so I guess those are not the only advantages of GeoGrid ya Pak ya. Jadi memang banyak banget nih ya Pak ya. Betul. Betul, geogrid itu harus tahan UV karena ketika kita supply geogrid ke lapangan pasti selalu ditumpuk ya, dan itu apa namanya, berhari-hari, mungkin kadang-kadang berbulan-bulan ditumpuk di situ. Dia selalu kena UV dan itu nggak masalah. Geogrid selalu tahan UV dan ditambah apa namanya, carbon black di dalamnya. Kemudian desain lifetime geogrid itu semuanya, bukan semuanya, kebanyakan besar itu lebih dari 100 tahun. Maksudnya desain lifetime adalah kalau misalnya ini geogrid 180 KN, untuk 120 tahun kemudian ada nilai reduksi sekitar 20%, itu kuatarnya berkurang jadi segitu. Jadi kira-kira untuk desain lifetime 100 tahun, geogrid dari 180 bisa tereduksi sampai 150-an, 150 KN. Itu reduksi yang itu masih cukup untuk kita engineer mendesain yang cukup efisien. Kemudian kuat tarik tinggi pada regangan kecil, apalagi kalau tadi menggunakan geogrid polyester ya, menggunakan geogrid polyester seperti ini, kuat tariknya bisa ribuan kilonewton, 1.600 kilonewton, dan regangannya kecil, kurang dari 10%. Nah, biasanya di Indonesia kita hanya pakai sekitar 40 kN, 100 kN, paling juga paling tinggi 300 kilonewton. Di atas itu jarang. Kalau untuk kalau untuk di aplikasi di lereng atau jembatan atau seperti itu. Tapi kalau aplikasi mining baru kita biasa pakai yang lebih tinggi kayak yang tadi 1.600 kilonewton. Kemudian geogrid juga tahan terhadap reaksi kimia tanah. Asam, basahnya tanah, insya Allah geogrid semua tahan. Tentunya bukan dicelup ke itu ya, H2SO4 gitu. Nah, kan tanah nggak segitu-gitu amat kali. Kemudian tetap geogrid itu harus ramah lingkungan dan tidak beracun, dan pemasangannya mudah dan cepat. Seperti kita bilang tadi ya, 1 kali gelar geogrid, kemudian gelar sirtu atau agregat, sudah selesai, bisa mengatasi masalah. Oke, nah tadi memang informasi yang Bapak berikan ke kita semua ini udah super duper lengkap. Tapi dari kemarin tuh Pak, memang dari 2 session kita yang lalu, selalu ada yang bertanya tentang proses desain kayak gitu ya. Nah, maybe in this session untuk GeoGrid sendiri kita bisa kasih tahu kali ya Pak, proses desainnya itu sendiri. Sekalian yang seru ini, untuk mendesain GeoGrid ini nggak asal desain ya. Kita harus memperhatikan banyak banget masalah yang terjadi di lapangan itu. Jadi paling tidak kita harus mendeskripsikan dulu masalahnya apa di situ. Apakah itu stabilitas lereng, atau itu ada butuh stabilitas lereng berarti ada lereng yang sudah longsor dan harus dibalikin lagi. Atau memang di situ nggak ada lereng, tapi mau ditimbun sehingga tapi lahannya habis sehingga butuh lahan harus tegak timbunannya. Atau masalah lain dia mau nimbun tapi bagian bawahnya lunak. Nah, itu ceritanya beda-beda semua kan. Atau mungkin dia perlu tadi itu yang kita bilang, mau menimbun tapi nggak mau tebel-tebel timbunannya. Atau dia mau menimbun tapi bawahnya tanah ekspansif. Nah, itu semua item itu harus kita pretelin satu-satu, masalah utamanya apa di titik itu, kemudian apakah ada masalah lainnya juga, masalah drainase juga, kita juga harus kudu ngecek apakah nanti terjadi erosi juga, kita kudu ngecek, dan setelah kita pretelin satu-satu dan kita checklist satu-satu, nanti kita baru desainkan kira-kira solusi yang paling tepat apa, geogrid uniaksial kah, geogrid biaksial kah, atau geogrid yang dibentuk berlapis, atau geogrid hanya permukaannya doang, bisa macam-macam, atau bisa dikombinasi antara geogrid dan geotextile non-woven, atau geogrid dengan geomembran, bisa macam-macam. Kalau tanah ekspansif bahkan membutuhkan geomembran dan geogrid. Oke, setelah kita deskripsikan masalahnya, baru kemudian kita investigasi. Investigasinya macam-macam juga prosesnya. Paling tidak engineer itu harus lihat ke lapangan, lihat foto lokasi, memfoto sendiri lokasinya, kemudian membuat peta kontur,
Peta kontur bisa dari owner atau bisa kita bikin sendiri, kita tembak sendiri konturnya. Kemudian tergantung skopnya yang dari owner diberikan kita seperti apa ya. Kemudian kita juga harus tentukan gempa di lokasi tersebut. Ini yang sering kali ada engineer yang suka kelewat di sini. Mendesain, tapi gempanya lupa diperhitungkan. Padahal lokasi yang dia bekerja di situ gempanya sangat tinggi kayak di Jogja, terus kemudian kayak di Aceh gitu, Palu. Kita lihat kemarin Palu kan gempa sampai mencairkan tanah di situ ya. Nah itu kita perlu menghitung semua desain yang ada di situ menggunakan gempa yang paling tinggi di situ. Nah setiap titik itu setiap titik di Indonesia ini punya peta gempa sendiri yang kita ambil dari Puskim. Kemudian setelah itu kita cari data tanahnya. Data tanah di lokasi itu butuh borlog kah atau sondir atau geoscanner tergantung kebutuhan. Nah ini kadang-kadang owner itu suka wah susah lama data tanahnya, kalau kudu nyari data tanah lagi waktunya nggak ada gitu. Padahal data tanah itu adalah modal kita untuk bisa mendesain. Lah kalau kita mendesain tanpa data tanah, kita mendesain ngawang gitu. Lah kalau ngawang ya nggak usah pakai program, ya ditebak aja gitu pakai gini. Kan nggak boleh gitu. Nah jadi mendesain harus menggunakan data yang fix. Data tanah, apakah itu sondir? Kalau bisa paling tidak sondir. Kemudian data lab timbunan misalnya. Itu kita uji terbuknya, triaksial, konsolidasi, macam-macam. Kemudian ada juga kita butuhkan data timbunan, proktor, analisa butiran, dan lain-lain. Oh iya, salah satu yang saya lupa itu histori pembebanan. Itu ceritanya begini, kalau misalnya kita mendatangi suatu lokasi kelongsoran, kemudian kita nanya ke sekitar, ini dulu apa sih di sini, bekas apa di situ? Apakah di situ tuh dulunya sungai yang ditimbun, atau ada saluran yang dibendung, atau dulu itu adalah lahan yang rata, tapi pernah mengalami beban yang tinggi misalnya. Bisa macam-macam. Kalau mengalami beban yang tinggi berarti tanah itu adalah tanah yang over consolidated. Kalau misalnya itu dulunya adalah sungai yang atau kolam air yang ditimbun, berarti di situ pasti tanah lunak di bagian bawahnya. Sehingga apa yang harus kita lakukan pasti akan berbeda-beda. Setelah semuanya kita bisa dapatkan, beban rencananya pun juga kita dapatkan, baru masuk ke usulan. Nah, kombinasi usulan tadi berdasar dari semua data yang sudah kita kumpulkan tadi bersama-sama. Kita usulkan apakah itu tadi menggunakan geogrid berlapis, geoframe system, geoframe saja, atau mungkin bukan geogrid, tapi bisa jadi hanya menggunakan geoteksil saja cukup, jadi jauh lebih murah. Ataukah masalah utamanya ada di konsolidasi lah. Kalau konsolidasi nggak bisa diselesaikan dengan geogrid. Kalau konsolidasi ini nggak bisa menyelesaikannya, tapi harus diselesaikan dengan PVD. Itu material lain lagi. Nanti mungkin 3 bulan lagi kali ya, kita bikin lagi IG Live yang tentang PVD. Kemudian setelah itu kita baru masuk ke analisa stabilitas. Analisa stabilitas itu kita analisa stabilitas internal menggunakan perhitungan manual stabilitas lereng pakai Excel gitu, kita masukkan semua lurusnya di situ. Kemudian kita analisa stabilitas global. Kita biasanya menggunakan Plaxis 3D, GGU, macam-macam. Nah ini biasanya Dita nih yang jago nih. Iya kan, gue nggak bisa nih. Kemudian habis itu endingnya kita pasang, kita bikin gambar rencana. Gambar rencananya bisa 3D menggunakan AutoCAD atau menggunakan 3D SketchUp. Begitu. Oke, nice banget ya memang. All of the services yang PT Geoforce berikan nih memang benar-benar paket bundle yang lengkap banget nih ya Pak ya. So I guess if people are interested, I think they should call on ourselves ya Pak ya. Silahkan hubungi teman-teman kami di Geoforce, kami siap membantu. Kapanpun Bapak atau teman-teman Sobat Geoforce menghubungi kami, insya Allah kami jawab. Mau WhatsApp, mau email. Nah ini silakan di screenshot nih nomornya. Ini semua adalah teman-teman yang siap membantu sobat-sobat Geoforce kalian. Nanti kalau misalnya di sini ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab di sini, jangan bikin pertanyaan susah-susah ya. Nanti pening saya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab di sini, nanti silakan tanyakan ke teman-teman yang di situ ya. Oke.
Thank you so much, Pak Aziz, for all the informative and Terima very kasih. inspiring materials nih ya Pak ya. Speaking of questions nih ya Pak, saya bingung nih gimana milihnya, karena kita punya 111 questions Pak. Wow, nggak ada yang I nanya guess tanggal lahir saya kan? I guess people are so excited to know more about GeoGrid ya. Nah kita langsung masuk aja kali ini ya Pak ke questions-nya. Ini pilih yang muda ya, Dit ya. Pak Aziz udah sangat experienced ya Pak ya. Okay, so I'm just gonna pick some random question randomly dulu ya Pak, karena di sini banyak banget. Apakah produksi GeoGrid itu membutuhkan waktu yang lama dengan penggunaan mesin cara tenun Pak? From Oke. Harlan Turn. Sayangnya di Indonesia ini belum ada produsen GeoGrid ya, Sobat Geoforce, Pak Harinter. Yang saya tahu kita semua impor untuk produk GeoGrid. Semoga kita segera bisa bikin di pabrik di Indonesia ya. Doakan semua ya Sobat Geoforce. Nah, untuk khusus untuk tenun, ini biasanya butuh waktu sekitar, tergantung antrian di pabrik sana. Kita biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk mengeset ulang mesin tenun dan memproduksi material. Kalau misalnya volumenya banyak, harus dikirim, diproduksi secara berkala, partial, baru pengirimannya pun juga berkala. Bahwa bisa bayangkan itu kalau misalnya tadi benang yang ribuan tadi, sekarang lagi membuat 40 KN, kemudian tiba-tiba ada permintaan 160 KN per 30 KN. Setting mesin pasti akan berubah dan itu diambilin satu-satu. Saya pas waktu ngelihat aja pening gitu. Diambil satu-satu, masukin lagi ke itu, dan benangnya jenisnya berbeda. Setiap benangnya jenisnya berbeda. Rumusnya berbeda, jenisnya berbeda. Jadi membutuhkan waktu untuk mengeset ulang mesinnya saja. Tapi mereka bekerja itu sangat cukup cepat karena sudah tiap hari pekerjaan seperti itu. Untuk nge-setting ulang kira-kira 3 hari. Produksi sekitar ya tadi seminggu atau lebih sampai 2 minggu maksimal. Kemudian baru pengiriman ke sini. Nah, pengiriman ke sini dari dari Belgia atau dari Cina atau dari prinsipal itu atau dari Korea, itu bisa memakan waktu sekitar 1 bulan lah, itu aman insya Allah. Jadi totally dari sejak PO itu kira-kira 6 minggu kemudian udah sampai Jakarta. Okay, because we have so many questions, kita on to the next questions ya Pak, langsung ya. From Hardela 31, apakah ada tips untuk memilih GeoGrid yang berkualitas? Apa ciri-ciri GeoGrid yang bagus? Ini seru. Sebenarnya GeoGrid berkualitas agak susah kalau dibandingkan secara visual. Jadi GeoGrid berkualitas itu kalau kita jajarin begini ya, GeoGrid yang low quality dan high quality itu nggak bisa dibedakan gitu. Itu harus diuji langsung dengan di lab. Jadi caranya adalah ambil sampel, bawa ke lab, bawa ke pusdatan, baru kemudian diuji tarik atau diuji sesuai dengan yang dibutuhkan, baru kemudian dicek hasilnya sesuai dengan spek apa tidak. Tapi kalau misalnya mau mengecek tadi itu kualitasnya, ada juga seperti ini misalnya. Ada visualnya kelihatan jelek, jabul-jabul, tapi kuat tariknya keren. Kuat tarik dan regangannya keren. Jadi bisa mencapai 40 kN sesuai dengan spek, dan regangannya pun juga tidak terlalu besar sesuai dengan spek yang di-statekan. Jadi kalau kita dudukan bersama gitu agak susah sih untuk mengecek ciri-ciri yang bagus atau yang kurang baik seperti apa. Mohon maaf sekali ya. Jadi emang harus diuji. Okay. Next question Pak Aziz. Sebenarnya ini mungkin pertanyaannya karena sekarang sessionnya lebih ke GeoGrid nih ya, tapi di sini kayaknya Sobat Geoforce Rahmat YLRD ini juga kepo tentang penyambungan GeoGrid dan geotextile, metodenya seperti apa? Oke. Untuk penyambungan geotextile kemarin udah dibahas tentunya sama Bu Sonya ya, atau Bu Yasinta, itu dengan dijahit, di overlap kemudian dijahit. Tapi kalau penyambungan GeoGrid tidak mungkin dijahit. Dan nggak bisa juga alat jahit yang bisa ngejahit seperti ini. Nah, kalau untuk GeoGrid itu biasanya hanya dengan menggunakan kabel tis.
Jadi untuk overlap itu biasanya disyaratkan minimal 20 cm atau 30 cm. Kemudian di kabel tis di sini. Jadi overlap begitu, kemudian diikat di sini dan di kabel tis. Yang penting adalah batu itu atau apa namanya timbunan yang nanti akan dipakai untuk nimbun ini itu masuk ke dalamnya gitu. Jadi sebaiknya begini. Tadi saya sampaikan non-wovennya di atas ya, bisa juga non-wovennya di bawah. Kemudian sirtunya dimasukkan di sini dan dimasukkan sehingga sirtunya nanti akan masuk ke dalam. Sehingga kita harus pastikan ukuran sirtunya atau ukuran granularnya itu lebih kecil daripada ukuran bukaan ini sehingga dia bisa masuk ke situ. Nah, kalau sudah bisa masuk, nggak masalah tuh. Tadi kabel tisnya pun juga hanya menjaga bahwa dia tetap di tempat saja. Bukan berarti ketika di kabel tis terus gimana kita tarik geogridnya kuat tariknya, pasti kabel tisnya akan putus. Cuman waktu ketika kita pasang kabel tis dan kemudian kita sudah timbun di situ, nah yang komposit antara timbunan tadi granular dengan geogrid yang disambungan itu yang nanti akan mengikat geogrid untuk tidak kemana-mana. Begitu. Oke. Next we have from Dion88. Apakah aplikasi GeoGrid bisa dipakai untuk perkuatan tanah di area rawa atau daerah yang dekat pantai? Bisa. Definitely bisa. Maksudnya bisa gimana dulu ya? Kalau bisa ya bisa. Cuman pasti kita harus ngecek macam-macam. Masalahnya apa di situ di rawa? Apakah hanya karena tanah lunak saja atau karena kita harus harus menimbun jalan misalnya ya, kalau bikin jalan di rawa gitu, di area rawa, nanti si geogrid ini akan kita gelar, kemudian kita kasih non-woven dan kita timbun, terus kemudian pemasangannya harus benar, pastikan pemasangannya benar, jadi sebelah kiri dan kanan itu harus di overlap, dimasukkan penjangkaran seperti ini, baru kita timbun lagi di atasnya. Dan kalau di rawa pasti akan terjadi settlement pasti akan terjadi settlement konsolidasi, lama-kelamaan si geogrid layer pertama ini pasti akan tenggelam karena dia akan settlement. Nah, sehingga desain itu kita harus perhatikan bahwa konsolidasinya sangat tinggi sehingga kita harus memperhatikan nanti permukaan desain elevasi paling atas itu di elevasi berapa. Terus kemudian kita harus menghitung atau memperkirakan berapa jumlah settlement yang dengan beban desain itu. Sehingga kita bisa desain in geogrid tadi berlapis-lapis sampai sedemikian rupa hingga ketika nanti dia settle, sampai settle-nya maksimal nanti konsolidasi sekitar 90%, dia tetap berada di elevasi yang diinginkan. Nggak mendelep sampai ke bawah. Oke. Next we have from Dio Putra 19. Apakah ada kiblat negara yang dijadikan percontohan dari teknologi ini, Pak? Kiblat negara macam-macam ya, setiap negara punya produk yang berkualitas juga kok. Ya kalau saya sih kiblatnya Mekah ya, cuman kalau untuk geogrid kita bisa kemana-mana gitu. Korea produknya juga bagus, Jepang produknya bagus, cuman mahal. Terus kemudian Cina. Nah, kalau Cina unik nih, jangan setiap barang Cina kita anggap itu barang kualitas KW, belum tentu juga. Kita harus visit dulu ke pabriknya sana atau percaya sama kita aja, kita udah visit kok. Kita udah visit, kita cek lah ke pabriknya di Cina, terus kemudian teknologi di sana seperti apa, hasil ujinya seperti apa, kita cek satu-satu semua produk kita. Nah, ada juga di Cina yang produknya kelihatannya tampangnya bagus, pas diuji kuatarenya nggak memenuhi syarat gitu. Itu juga unik. Jadi agak susah kalau kita mencari kiblat negara mana yang dijadikan percontohan, karena setiap negara punya keunggulan sendiri-sendiri. Nah, yang jelas kita bisa ngambil dari geogrid itu dari Cina, dari Belgia, bisa dari Netherlands, bisa dari mana lagi ya, Korea, Jepang, gitu. Oh ya, India juga. Oke, next question from Putri TR 123. Pak, apakah pengujian geogrid dilakukan dengan cara manual atau ada cara lain dengan mesin? Pengujian geogrid seperti tadi saya sampaikan bahwa geogrid itu barang engineer, material engineer, jadi memang kudu diuji di lab. Kita nggak bisa nguji sendiri kecuali kita punya alatnya. Zwick and Roller itu, Royal itu harganya alatnya juga 1 miliar sendiri itu.
Kalau alat yang untuk menguji yang 1600 kN tadi yang seperti ini, ini bisa 10 miliar sendiri alat ujinya, satu biji. Karena memang dia harus menguji dengan kuat tarik tinggi. Kalau kita punya alat itu, kalau asal itu bisa dikalibrasi di sini, insya Allah itu bisa diuji di tempat kita. Cuman sampai sekarang kita belum punya. Nah, jadi kita uji di Pusjatan aja, satu kali uji sekitar berapa juta ya? Ya sekian juta lah. Oke. Nah ini sebenarnya lucu Pak, karena di sini banyak sobat Geoforce yang questionsnya itu juga tentang harga dan nanya bisa pesen kemana. Tadi sudah dikasih tahu ya guys oleh Pak Aziz. Iya. Khusus untuk harga, apa namanya, saya nggak bisa jawab di sini. Nanti kita bisa bantu dengan tim sales kami yang bisa dicek di tadi telepon yang sudah di screenshot di sebelumnya. Dan tentunya harga sangat berhubungan dengan apa namanya kuat tariknya, terus kemudian apa namanya materialnya, pakai material apa. Jadi ada juga polipropilin 40 kN dan polyester 40 kN, sama-sama 40 kN tapi harganya beda, gitu. Murahan mana nanti tanya sama saya saja. Next question, ini sebenarnya lebih tentang desain sih ya. Dari Muh Taufik 19, izin bertanya Pak, untuk memasukkan gempa dalam analisis lereng menggunakan software apa nggih? Oh, gini Mas, software yang kita biasa pakai itu Plaxis, atau bisa juga GGU juga bisa menggunakan gempa di situ. Kalau Mas punya Plaxis 3D lebih bagus lagi, cuman modelingnya juga agak pening tuh, Mbak Dita tuh bisa semalaman ngerjain Plaxis 3D gitu ya, ngopinya bisa 3 liter gitu. Jadi seru juga kalau menggunakan Plaxis 3D. Atau kalau misalnya Pak menggunakan Plaxis zaman dinosaurus itu yang versi 86, nah itu juga bisa, kita punya tuh Freksi 86 kan ya? Iya Pak. Nah itu bisa juga dan powerful juga loh. Plaxis yang versi 86 masih bisa kita pakai untuk analisa dan hasilnya keren. Okay. Next, it's a very interesting question from Hardela31. Apakah semakin banyak jumlah geogrid yang diberikan, maka daya dukung yang dihasilkan semakin besar? Belum tentu. Itu tergantung. Misalnya apa namanya? Tergantung posisi pemakaiannya dan posisi apa aplikasinya di situ. Jadi geogrid banyak, tapi masangnya salah, bisa jadi berantakan juga gitu. Jadi apa kombinasi antara apa namanya proses desain, kemudian pemasangan di lapangan, kemudian apa quality control pemasangan itu sangat apa namanya terikat. Jadi nggak bisa nanti dari engineering nih keluar ini sekian lapis geogrid. Kemudian pas di lapangan, misalnya tadi ya, sekian lapis geogrid uniaksial gitu ya, 80 kN per 30 kN. Pas di lapangan ternyata masangnya kebalik. Wah itu udah berantakan semua itu. Jadi belum tentu juga, jadi harus kita cek semua hal di situ. Geogridnya jumlahnya berapa, kuat tariknya berapa, daya dukungnya seperti apa, masangnya seperti apa, quality controlnya seperti apa, baru nanti dia akan perform dengan baik. Ya tentunya makin tinggi dengan itunya apa namanya penempatan yang benar, ya tentunya daya dukungnya pun juga bisa makin besar. Okay, because we only have 5 minutes left, I think this is going to be the last question from Selaksa Rindu Alma. Kenapa geogrid dikatakan ramah lingkungan, Pak? Nah gini, ini dari berbagai sudut pandang melihatnya, Mas. Kalau melihat dari sudut pandang apa itu environmental pasti akan selalu misalnya minta begini, ini bisa terdegradasi atau enggak, materialnya bisa menyatu lagi dengan alam atau enggak. Nah, padahal geogrid ini emang kita desain biar dia tidak terdegradasi. Kenapa? Kita butuh perkuatan itu sampai si umur layan jalannya, misalnya, atau umur layan si bangunan yang akan kita bikin di situ. Misalnya kita mau bikin bangunan apa namanya tanggul misalnya, atau tadi itu apa tanah lunak, apa timbunan di atas tanah lunak, ada jalan di atasnya, kemudian kita kasih perkuatan geogrid. Kemudian kita pasang geogrid yang apa namanya
nanti 5 tahun kemudian geogridnya terus terdegradasi, ya rusaklah tanggulnya gitu. Nah, makanya kita butuh kuat tarik yang sangat tinggi. Nah, kenapa kita anggap ramah lingkungan? Geogrid ini ketika kena chemical dari tanah, dia tidak menyebarkan partikel-partikel yang beracun, atau dia inert. Inert itu apa ya? Nggak bisa dipengaruhi oleh chemical tanah. Sudah didesain begitu. Jadi kita bisa katakan geogrid ini ramah lingkungan karena dia tidak mengganggu stabilitas ekologikalnya si lingkungan. Semoga bisa membantu ya. Kalau nggak puas nanti nanya Mbak Dita. Okay deh, thank you so much Pak Aziz for all the very informative information ya Pak. Thank you juga with answering the questions yang benar-benar udah jelas banget ya, dan menghadapi questions yang banyak banget nih ya Pak dari tadi ya, yang kayak nggak habis-habis. Okay, so Pak Aziz, nanti maybe yang dicatat bisa nggak tuh nanti biar teman-teman Salas bisa menghubungi teman sobat-sobat Geoforce kalian. Nggak bisa ya kelihatannya. Nggak bisa sih Pak questionsnya. Nah jadi mungkin nanti memang sobat Geoforce-nya aja nih yang proactively DMing kita di IG langsung seperti itu. We're gonna answer all the questions. Okay. Okay, so Pak Aziz, thank you so much. So can you just conclude our session today and give the closing remarks? Oke, terima kasih sobat Geoforce kalian atas atensinya yang sampai akhir ini. Semoga ngobrol-ngobrol ini membuat semua sobat Geoforce makin curious terhadap geogrid, makin penasaran gitu. Monggo silahkan hubungin Mbak Dita ya. Nomornya Mbak Dita nggak ada di situ loh, tapi ya tadi semuanya nomornya Salas. Instagramku aja @ninditsi. Oke, terima kasih atas atensinya. Semoga semuanya jadi berkah untuk kita semua. Okay, thank you so much Pak Aziz. I guess this is where we bid our goodbye, and I'm gonna give my closing remarks ya to all thank you, the Dita. lovely sobat Geoforce. So bye-bye Pak Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, so Sobat Geoforce, that concludes our session today. And I want to remind you bahwa nanti jam 9 kita akan mengumumkan 3 orang lucky winners ya. So better prepare yourself and always stay tuned at our Instagram ya, karena kita akan umumin nanti di IG story kita. So I guess that's all from GeoGrid and its application today. From slope reinforcement, embankment improvement, and all other good things that this material provides. I want to say thank you juga untuk teman-teman semua karena udah loyal banget nih ya, udah setia banget nih ya, this 45 people watching our live session today. Tentunya next time kita akan come up always nih ya, always dengan ide-ide baru dari geosintetik apa aja nih yang akan kita bahas. Jadi always stay tuned, okay? And check out our other social media. So guys, thank you so much. And this is me, Dita, as your host, signing out. Goodbye. See you next time.